manusia. Harapan akan menguatkan hidup seseorang, memberi semangat bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan untuk terus berjuang. Bagaimana jika dunia kehilangannya juga? Dalam hati manusia, maka sebenarnya terus mencari harapan, tetapi tidak boleh menemukan atau bahkan tidak tahu harus mencari dan menemukannya. Apakah harapan yang sejati sungguh ada? Mungkinkah harapan itu dari surga? Mungkinkah Allah Bapa mengirimkannya ke dunia? Mungkinkah manusia bisa kembali merasakan hadirnya harapan? Pintu sorga terbuka dan bunyi sangkakala terdengar menggema. Para malaikat bersukacita dan menaikkan puji-pujian. Hanya bagi Dialah segala hormat, segala pujian, dan segala kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi.
suatu daerah yang penduduknya sudah mulai kehilangan pengharapan. Iya benar, Dan mereka sudah sangat putus asa menjalani hidup. Wah, kalau seperti ini, Bapak harus cepatnya mengirimkan anaknya ke dunia nih. Ah, iya, betul Os. Kalau begitu, sekarang kita berbagi tugas. Oke, siap Dan. Tapi bagaimana pembagiannya? Baiklah, kalian pergi ke Bapak dan sampaikan masalah ini ke Bapak. Dan kalian pergi ke beberapa daerah di utara. Siapa tahu ada yang mempunyai masalah yang sama seperti yang ini. Sedangkan aku dan Oswald, kita akan pergi ke desa Tabung Pengharapan ini untuk mengamati kondisi mereka. Ayo, kita berangkat sekarang. Wow, para malaikat kemudian bergegas menuju tempat tugas mereka masing-masing. Mereka ingin sekali secepatnya bahwa janji Bapa untuk manusia cepat tergenapi. Dan di suatu negeri, di suatu desa yang tak berpengharapan, apakah ada tawa di sana? Oh, ada. Apakah ada aktivitas kehidupan dan kerja keras? Oh, ada. Apakah ada sukacita dan damai sejahtera yang mereka rasakan? Wah, aku tidak tahu kalau yang ini. Yuk, mari kita lihat. Jauh di dusun yang kecil, di situ lama sudah ku tinggalkan. Aku rindu tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganmu
kayak gimana sih? Aku juga belum tahu seperti apa acaranya. Aku sih lebih senang saat di kampung halamanku dulu. Wah, seru banget, apalagi saat Natal. Jadi pengen pulang kampung nih. Tiba-tiba muncul sosok malaikat di tengah-tengah mereka. Acaranya memang seru. Kalian akan tahu kabar baik dan berita sukacita. Kalian juga akan dikenalkan pada siapa itu juru selamat. Kamu siapa? Kami adalah... sudahlah, yang penting yuk kita masuk dulu, beresin semua alat-alat bermain. Buruan, buruan, buruan. Ya, mereka tidak tahu siapa itu malaikat. Wah, wah, wah. Memang kasihan sekali ya mereka. Kalau Tuhan Yesus, mereka tahu tidak ya? Yuk. Biar kita lebih tahu dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus lebih dekat, kita ikut memuji dan menyembah Tuhan yuk teman-teman. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Semua adik-adik. Shalom mana nih suaranya semua? Belum kedengeran Kak Christine. Iya nih ya. Coba sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Masih belum kedengeran. Shalom adik-adik. Wah. Kak Christine, Kak Syeba kaget Kak Christine. Meriah banget ya Kak Syeba ya. Hari ini ada hari apa ya? Kok adik-adik kumpul semua di sini? Nggak kedengeran. Waduh, semangat semua. Kalau hari ini hari Natal Kak Christine, semua adik-adik harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Betul, berarti kita mau puji Tuhannya lebih sungguh-sungguh, lebih sukacita. Setuju semua? Oke adik-adik semua, Kak Syeba undang bangkit berdiri. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Tasnya disimpan, handphonenya disimpan, kita lipat tangan kita tutup mata kita ya, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh beribadah di hari yang sangat spesial ini, merayakan kelahiran Raja di atas segala Raja, merayakan Tuhan di atas segala Tuhan, merayakan Juru Selamat kami. Tuhan, biarlah hari ini kami berikan hati kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lompat buat Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan berkenan akan semua pujian kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap mau beribadah katakan, amin. Tetap berdiri adik-adik, kita mau tepuk tangan sama-sama. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini. Sama-sama angkat tangannya. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir mujizat. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam. Sudah mau ajak adik-adik semua lompat yang tinggi barusan. Saat kami menyembahmu, Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan, perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Ayo tepuk tangan di atas kepala yang meriah buat Tuhan. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini. Kau bekerja, belenggu terlepas.
Lebih meriah lagi buat Tuhan di atas kepala. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat Kau berfirman. Dan yang tinggi buat Tuhan. Saat kami menyembah, Tuhan Kau hadir, berkat Kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaan-Mu nyata saat kami menyembah-Mu. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan Kau hadir, berkat Kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaan curahkan di tempat ini. Katakan haleluya. 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 Kita mau katakan sama-sama Gloria. Bisa? Bisa. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih keras lagi buat Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ayo dikasih tepuk tangan buat Tuhan. Dari Pulau dan benua terdengar selalu
capek dong. Luar biasa Kak Christine. Iya. Coba semua teriak katakan wow yang keras. Wow. Belum keras katakan Suaranya wow. sekali lagi. Luar biasa. Kalau gitu kita sama-sama ya nyanyikan lagu ini sekali lagi. Wow. Oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Sama-sama katakan wow. Oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles. The impossible. There's no one like him. He is big and strong. Semuanya tepuk I tangan. clap my hands, I sing and He's dance. number one. He's number one. So I jump up and down to praise. Sama-sama katakan wow. Wow, oh wow, Sekali lagi. shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it. Yes, he can. Jesus can do anything. He can do it. Yes, he can. Jesus can do Katakan Jesus. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles. Impossible. The impossible. There's no one like Tangannya him. sama-sama. He's big and strong. Tepuk tangannya. So I clap my hands, I sing and He's dance. number one. He's number one. So I jump up and Adik-adik down semuanya to lompat buat Tuhan, praise. katakan wow. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it. Yes, he can. Jesus can do anything. He can do it. Yes, he can. Jesus can do Sama-sama katakan wow. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it. Yes, he can. Jesus can do anything. He can do it. Yes, he can. Jesus can do anything. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Kasih tepuk tangan 1 menit buat Tuhan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Pagi hari di desa tak berpengharapan. Pagi ini suasana desa sungguh sangat ramai. Teman-teman, seperti biasanya yang kita tahu ya, tempat yang paling ramai berkumpulnya banyak orang dari berbagai usia dan dari berbagai kepentingan. Tempat itu namanya adalah pasar. Ya, betul. Ya. Pagi ini di pasar desa tak berpengharapan suasananya sangat ramai sekali dan penuh sesak. Banyak orang berlalu lalang dan saling tawar-menawar barang dagangan. Wah, teman-teman, yuk. Kita ikutan masuk ke pasar, ikut melihat-lihat suasana pasar di desa tak berpengharapan ini. Yuk. Berapa ikan asinnya, Bang? 10.000 aja, Neng. Kok dikit aja mahal, Bang? $8 lagi naik, Neng. Berapa sayur kangkungnya, Bang?
seikat aja mahal bang. Pan nanamnya susah neng. Emang semua barang-barang lagi pade naik, gade berinya bikin kale puyeng. Udahan padi penghasilan kini makin tinggi bagi pada nunggak hukuman. Kalau begini jadinya kayaknya pengen mati aja untuk ingat anak istri terpaksa jualan lagi. Emang pemerintah kagak pernah peduli ame rakyat kecil kayak kita. Para pejabat yang kaya semakin kaya, kita semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin. Wah, siapa? Siapa itu? Siapa yang datang itu, teman-teman? Hah? Tentara kerajaan? Ya, itu adalah tentara kerajaan. Wah, wah, wah. Mau apa ya? Tentara kerajaannya menuju ke kerumunan para orang-orang di pasar. Kemudian membuka suatu pengumuman. Wah, itu pasti pengumuman resmi dari sang kaisar. Yuk teman-teman, kita dengarkan pengumuman dari tentara kaisar. Pengumuman, pengumuman, pengumuman. Diberitahukan kepada seluruh rakyat negeri Takbung Pengharapan bahwa harus mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Pendaftaran paling lambat dalam 1 bulan ini. Pengumuman selesai. Aduh, zaman susah gini, ya jangan ditambah susah dong. Terus gue harus pulang kampung gitu. Ini perintah kaisar dan harus dilaksanakan. Tahu sendiri kan apabila tidak melakukan perintah kaisar. Ah, ini nih, tambah bikin susah aja. Pusing pala. Susah jadi orang yang gak mampu. Mau apa juga kagak ada. Bisa makan dan beruntung. Ini nasib orang mampu. Susah jadi orang yang gak mampu. Mau apa juga kagak ada. Wah, ada pencopet. Wah, teman-teman, pemuda itu adalah pencopet. Dia mencopet barang milik orang lain. Aduh, dia dikejar-kejar, dikejar. Dia akhirnya ditangkap oleh tentara dan prajurit dari kerajaan. Wah, kasihan sekali teman-teman. Nasib para warga dari desa tak berpengharapan. Mereka mengalami kelaparan, kekurangan, bahkan sampai ada yang rela menjadi pencopet demi memenuhi perut mereka yang kosong. Teman-teman, lihat, anak muda itu ditangkap oleh tentara dan prajurit dan kemudian mau dibawa kemana ya? Yuk kita ikuti perjalanan mereka. Pada malam hari di padang yang berumput hijau, yang lokasinya
tidak jauh dari desa tak berpengharapan. Berkumpullah para gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya, teman-teman. Wow, domba-domba itu lucu-lucu dan imut-imut. Mereka sedang asik menikmati rumput-rumput hijau. Mereka sedang makan. Nah, sedangkan para gembala semuanya sedang duduk-duduk mengobrol bersama, bercengkrama sambil menunggu domba-domba mereka. Wah, kenapa hari ini angin bertiup sangat kencang ya? Tidak seperti hari kemarin, angin bertiup sepoi-sepoi. Iya, Bu, betul. Malam ini dingin sekali. Bagaimana biar tidak kedinginan ya? Oh, aku tahu. Kita menari dan berjoget saja yuk. Oh, itu ide bagus. Bara, Pavel, dan Gordon, kalian yang main musik ya. Pavel sama Kezia nih yang nyanyi. Dan teman-teman kita yang di sana itu bisa nari bareng kita. Oke gak? Yuk, kita pinggirin dulu domba-domba kita biar tidak ketabrak saat kita nari. Bara, Pavel, dan Gordon mainkan musiknya. Wow, seru ya. Babe bilang kita mesti dengerin, baca firman Tuhan yang kita sadari, terus direnungi dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Enyak babe bilang kita mesti ngejalani, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungi dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, cara Yesus jalan satu-satunya. Enyak babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungi dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Enyak babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungi dari
Bella. Wow, seru ya. Capek juga. Iya. Tugas kamu hari ini menghitung semua domba. Beres, sudah tugasku tiap hari. 1, 8, 12, 34, 52, 68. Angelo, lihat, ada cahaya. Aku takut. Wah, ada cahaya, ada sinar yang terang benderang. Dan siapa itu yang datang? Wow, malaikat. Ya, waduh, 2 gembala itu ketakutan melihat cahaya dan melihat ada sosok yang datang menghampiri mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar sukacita, bahwa telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Wah, ini kan berita yang kita tunggu-tunggu. Yuk kita berangkat. Aduh, kok salah lagi? Aduh, salah. Ya, gimana sih 2 gembala jalannya bertabrakan terus? Salah. Ke sana yang benar. Aduh, gimana sih kalian? Ayo sini, ikutin kami saja. Hei, kalian, domba-dombanya jangan ditinggal di sini. Nanti diterkam serigala gimana? Oh iya, maaf ya domba-domba imutku, hampir kutinggal kalian. Seperti halnya para penduduk desa tak berpengharapan yang harus mendaftarkan diri di kota kelahiran mereka masing-masing. Wah, ternyata sama juga halnya dengan Yusuf. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya Yusuf didaftarkan bersama dengan Maria. Namun, suatu peristiwa terjadi adik-adik saat mereka di tengah perjalanan. Maria sudah hampir melahirkan. Sehingga mereka harus secepatnya menemukan penginapan. Waduh, tetapi tanpa diduga-duga, semua penginapan penuh. Dan pada akhirnya, demi bayi Yesus yang akan lahir ke dunia, Yusuf dan Maria rela loh menginap di sebuah kandang domba. Dan akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus di sana. Sinarnya
gembala dan para malaikat. Mereka takjub atas bayi kudus, Raja segala raja, Sang Juru Selamat manusia. Ini dia sang raja kita. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Dialah juru selamat kita. Apakah benar dia raja kita? Apakah dia lebih berkuasa dari kaisar? Benarkah kaisar, atasanku, lebih tidak ada apa-apanya dibandingkan bayi kecil ini? Seandainya benar dia raja kita yang akan menggantikan kaisar kita sekarang, bahagianya aku. Memang apalagi yang kalian ragukan dari kehadiran bayi mungil ini? Tidak kalian lihatkah tanda bintang yang mengantar kalian ke sini? Tidak kalian ingatkah isi dari kitab Nabi Yesaya? Lihat juga para malaikat itu. Saat inilah waktunya kita berpesta. Everybody up, we're gonna celebrate. It's Christmas time, the day that Jesus came. Grab your family and your friends, tell the world what Christmas is. The day God sent us His Son, we're singing. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Oh, happy birthday, happy birthday. It's a Christmas party. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. We're gonna sing and celebrate this Christmas party. Yay! This Christmas party. Yay! This Christmas party. Yay! Everybody up, everybody up. We're gonna celebrate. It's Christmas time. It's Christmas time. The day that Jesus came. Grab your family and your friends. Tell the world what Christmas is. The day God sent us His Son. We're singing. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Oh, happy birthday, happy birthday. It's a Christmas party. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. We're gonna sing and celebrate this Christmas party. Yay! This Christmas party. Yay! This Christmas party. Clap your hands together, dance around in circles, make the loudest noise you've ever made. Yay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Oh, happy birthday, happy birthday. It's a Christmas party. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. We're gonna sing and celebrate this Christmas party. Yay! This Christmas party. Yay! This Christmas party. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita semua. Nah, adik-adik, kalau tadi teman-teman kita udah hebat-hebat, sekarang hari ini ternyata kita kedatangan tamu yang spesial juga adik-adik. Siapa ya Kak Christine? Wah, siapa aja bisa tebak gak nih? Ada yang bisa lirik-lirik gak nih? Siapa ya tamu spesialnya? Langsung saja pendeta kita atau Opa Wiryo. Kita persilakan untuk memberikan Dipersilakan naik. pesan-pesan berharga buat kita ya. Kasih tepuk tangan dulu dong adik-adik. Wow, bilang 1, 2, 3. Kurang keras. Bilang wow. Kurang keras.
Ya, hari ini adik-adik merayakan apa hari ini? Siapa yang mau hadiah? Wow, semua mau hadiah. Kalau mau hadiah harus duduk yang manis. Wow, kalau gitu Kak Dirman bisa dapat hadiah semua ya. Masih ada nggak hadiahnya Kak Dirman? Oh, masih ada. Oma Flora mau menyampaikan sesuatu. Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Nah, hari ini kita merayakan Natal dan Opa Wiryo dan Oma Flora ingin mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Lanjutkan. Tepuk tangan sekali lagi adik-adik. Sekarang adik-adik boleh siapkan persembahannya, kita memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Boleh siapkan persembahannya dulu. Kalau sudah, kita mau berdoa dulu adik-adik. Semua sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati persembahan yang kami berikan. Kau berkati mama papa di dalam pekerjaannya. Kau berkati kami di dalam sekolah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat memberkati banyak orang di luar sana Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selagi kita memberikan persembahan, kita mau naikkan juga rasa syukur kita sama Tuhan kita hari ini ya. Semuanya ikutan nyanyi ya adik-adik ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Sama-sama katakan seperti emas. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di setiap hati kami hari ini. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Seperti palungan, Kita minta Tuhan layakkan kita untuk dapat menyembah Dia. hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar kami berkenan hidupku padamu Tuhan. berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Hanya kasih Tuhan yang bisa menjamah hati kita semua di sini. rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Semua boleh tutup matanya buat Tuhan Yesus.
setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Sama-sama Kau telah memilihku, Tuhan menyebut kita sebagai kesayangannya. menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa, mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Mari kita angkat tangan kita Ku semua. angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, Ayo adik-adik angkat tangannya buat Tuhan. berjalan Tutup matanya buat Tuhan. Bapa yang baik Di setiap waktu. di setiap waktu. Angkat tangannya buat Tuhan yang tinggi. Angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau Terima mengenalmu, kasih Tuhan, kami diperbolehkan mengenal Tuhan. berjalan dekatmu. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Bapa yang baik Kebaikan Tuhan di setiap waktu di kami setiap sungguh nyata di hidup kami. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, tanda kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku Dengan lebih keras kita ulangi sekali lagi. Ku mau mengenalmu Tuhan. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau menyembahmu. Berjalan dekat Mari adik-adik angkat tangannya sama-sama yuk. Bapa yang Suaranya yang keras buat Tuhan Yesus. di setiap waktu. Lebih keras lagi buat Tuhan. Ku angkat tanganku, Paling keras buat Tuhan. menyembahmu selalu. Mulai pejamkan matamu yuk. Kaulah Bapakku Bilang Bapa. dan ku anakmu. Angkat tangannya sama-sama. Ku mengenalmu, Berjalan dekatmu. Bapa yang baik Bapa yang baik. di setiap waktu. Setiap waktu kami Tuhan. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari sembah Tuhan sama-sama. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tutup matamu, tutup matamu, tutup matamu. Biarkan kanan kiri yang lain. Biarkan kanan kiri yang lain. Biarkan kanan kiri yang. Oh Jesus. Bilang sama-sama, katakan haleluya. Yang keras. Haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Ayo sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang keras, sama-sama. Haleluya. Katakan haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Lebih keras sama-sama.
hadir ya Tuhan di tempat ini. Kau hadir ya Tuhan di tempat ini. Oh Jesus. Kasih tepuk tangan 1 menit buat Tuhan. Yang paling keras buat Tuhan. Oh Jesus, bilang Jesus. 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 Yang atas dan di bawah, katakan Jesus. Katakan Jesus. We love you. We love you. Bilang sama-sama, we love you. We love you. Jesus. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Hati kami meluap buat Tuhan. Biar api-Mu turun di tengah-tengah kami. Pada saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan Roh-Mu bekerja buat anak-anak. Semua akan memperhatikan. Semua akan duduk diam. Semua akan tertib. Karena Roh Allah ada di sini. Karena Tuhan ada di sini. Dan Tuhan akan memberkati, memberikan api yang baru buat anak-anak. Katakan amin. Katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Wow. Paling meriah buat Tuhan lagi. Adik-adik boleh duduk semuanya. Kak Daniel bawa hadiah. Mana Kak Dirman? Nah, Kak Daniel bawa hadiah hari ini. Bagi adik-adik yang duduk diam, nanti kakak-kakaknya pilih dari sini 2, dari sini 2, dari sini 2, dari sini 2. Nanti kakak-kakaknya akan pilih ya. Tapi syaratnya gini. Tidak boleh berisik. Coba pilih yang duduknya memperhatikan. Duduknya lihat ke depan. Duduknya nggak main-main. Nanti Kak Daniel kasih. Ya Kak Dirman boleh nggak nih Kak Dirman? Boleh banget Kak. Boleh banget. Ada berapa Kak? 12. Ada 12. Yang mau duduk diam. Nanti kakak-kakak yang di usher nih, coba pilih. Yang di sini 2 ya. Rembukan berdua, liatin. Yang di sini juga 2. Yang di sini 2, di sini 2. 2, 8. Di atas boleh nanti dapat. Wah mau di atas juga dapat. Di situ 2. Kalau kurang dikompal lagi Kak. Wah tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Oke thank you Kak. Wah PowerPoint-nya siap Kak? Kalau siap Kak Daniel coba tes dulu nih. Wah siap. Pointernya bisa nggak ya? Nyala nggak ya? Nggak ya. Oke perhatikan baik-baik. Di depan lipat tangannya. Kakak-kakak Asher perhatikan yang dapat balon siapa nanti. Nah, oke, lihat ke depan. Hari ini Kak Daniel punya teman, punya seorang bintang tamu. Bintang tamunya mana ya Kak Daniel panggil dulu. Kakak-kakak ada yang tahu nggak? Enggak tahu. Coba. Kak Erik tahu nggak Kak Erik bintang? Oh bukan. Oh ternyata bintang tamunya udah ada di sini. Siapa dia? Bukan Pak Wiryo. Bukan Om Wiryo, tapi di sini dia. Wah, bintang tamunya ada di sini. Kita buka 1 sampai 3 ya. 1, 2. Siapa? Nanti dia malu-malu. Bonbon apa bonbon? Siap ya? Kelihatan nggak? Nanti media tolong di shoot ininya. Eng. Ya. Kita lihat siapa dia. Mau ngapain? Aku mau Natalan. Mau Natalan? Kamu namanya siapa? Namaku Piko. Namanya Piko. Piko namanya Piko. Duduk yang manis. Malu Kak. Dia malu. Tunggu Kak, tunggu. Aku dandan dulu. Dandan dulu katanya. Gimana mau dandan nih?
Coba Kak Daniel buka. Kamu siap gak? Siap, Kak. Siap. Gemeteran, Kak. Gemeteran dia. Bener nih anak-anak semua adik-adik udah siap mau ketemu kamu nih. Ya udahlah, Kak. Aku pasrahkan hidupku. Wah, dia pasrahkan hidupnya. Wah, kita lihat ya. 1, 2, 3, tara! Wah, ikan cupang. Ternyata ada ikan cupang. Lihat ke depan. Shhh. Lipat tangannya, ingat kakak-kakak, perhatikan. Kak Daniel mau tanya, Piko kalau kamu hidup di luar air bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Piko hidup di luar air bisa? Nggak bisa dong, Kak. Aku kan hidupnya di air. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik. Sama seperti ikan ini nggak bisa hidup di luar air, demikian juga hidup kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tunggu. Sama seperti ikan ini, kalau Kak Daniel angkat nih ya, ambil ya. Ambil jangan. Ambil jangan. Kalau Kak Daniel ambil lalu taruh di sini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau Kak Daniel ambil di kantongnya kakak ini boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup di luar air. Sama seperti kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita hidup tanpa Tuhan itu kita bisa mati. Akhirnya apa? Masuk neraka. Ih, kok serem, Kak? Adik-adik mesti tahu. Kalau kita hidupnya tanpa Tuhan, kita akan binasa. Lihat ke depan. Apakah adik-adik ke gereja pertanyaannya? Kakak, gini aja jempol aja, kasih jempol, gak usah bicara. Apakah adik-adik rajin ke gereja? Pasti mungkin. Apakah adik-adik saat ini sayang sama Tuhan Yesus? Kasih jempol aja, gak usah bicara. Mulutnya di stop dulu. Kakak-kakak perhatikan ya. Kakak-kakak yang sebelah sini perhatikan. Sini juga perhatikan, kasih jempolnya. Oke. Nah coba, adik-adik pasti jawabannya yes. Betul? Dan mungkin adik-adik juga hafalin ayat hafalan. Adik-adik paling pinter hafalin ayat hafalan. Siapa yang sering hafalin ayat hafalan? Gini, kasih jempol. Luar biasa. Dan jawabannya juga yes. Bukan yes saja, tapi yes. Saya hafalin. Saya datang kids altar. Saya hafalin. Tapi coba lihat ke depan. Tapi kenapa anak ini begitu murung? Kenapa anak ini tidak begitu ceria? Padahal sudah ke gereja, sudah ikut mama ke gereja, padahal sudah hafalin ayat hafalan. Tapi kenapa? Oh, ternyata banyak sekali anak-anak yang menghabiskan waktunya hanya untuk kesenangannya sendiri. Apa nih Kak maksudnya Kak? Itu gambar apa tuh? Gambar apa? Ada orang lagi main TikTok. Ada orang yang lagi, apa lagi? Main game. Banyak anak-anak yang main game terus. Yang dia lupa waktu. Dia disuruh makan sama mama nggak mau. Nanti lagi berantem sama mamanya. Dan apa yang terjadi? Dia lupa sama Tuhan. Akhirnya dia cuma main game. Nonton video. Siapa yang di sini sering nonton video? Nonton video sampai berjam-jam. Sampai mama bilang, Kevin! Mamanya marah. Terus bilangnya apa? Entar. Kevin! Entar! Kevin! Entar! Di slow motion, Kevin! Entar. Wah, terjadi seperti itu. Bahkan waktu diambil handphonenya, apa yang terjadi? Waktu diambil handphonenya, siapa yang merasa seperti itu kasih jempol? Angkat tangan gini. Siapa yang waktu diambil handphonenya tiba-tiba gimana mau doa, gimana mau baca Alkitab karena waktunya diambil untuk kesenangannya sendiri. Akibatnya apa adik-adik? Matanya tertutup
dari kasih Tuhan. Hidupnya tertutup dari kasih Tuhan. Makanya anak-anak walaupun sudah ke gereja, dia nggak bisa tuh nyembah Tuhan. Yesus, terus air matanya turun. Aku sayang Yesus. Dia nggak bisa mau angkat tangan. Nggak bisa lagi. Kenapa? Hidupnya tertutup oleh kasih Tuhan, nggak bisa dia lihat lagi. Dia nggak bisa tuh dia berlutut begini. Jarang sekali Kak Daniel temuin anak-anak yang berlutut sama Tuhan begini. Tuhan, ini aku Tuhan. Kak, anak kecil bisa? Bisa. Kak, anak kecil bisa Kak? Dijamah Tuhan? Bisa. Hari ini pun adik-adik bisa dijamah Tuhan. Hari ini pun adik-adik bisa dijamah Tuhan. Asal adik-adik mau hari ini. Lihat, perhatikan. Sehingga dia tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Wow, kasihan. Dia sudah tahu Yesus, tapi dia tidak bisa merasakan kehadiran Yesus. He's present in here. Dia cuma main game. Dia game online berjam-jam. Tapi dia lupa bahwa Tuhan Yesus hadir buat dia. Lihat ke depan, akhirnya kalian bisa terpisah dari Tuhan. Kasih Tuhan bisa terpisah dari kalian. Karena adik-adik lupa main game terus. Lupa, dia cuma nonton YouTube terus. Yang YouTube-nya begini, tahu? Atau apalah YouTube-nya. Tapi adik-adik lupa Tuhan. Kak, nonton YouTube emang gak boleh? Kadang ini bukan gak bilang gak boleh. Tapi banyak anak-anak yang kejebak. Sehingga dia lupa kasih Tuhan turun atas hidupnya. Lihat ke depan. Kehadiran Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Kehadiran Tuhan Yesus, dia menyelamatkan saya. Kemarin waktu Kak Dani latihan, ada anak yang namanya siapa ya, waktu Shalom kalau gak salah. Yesus mati buat saya, Yesus menyelamatkan hidup saya. Wah, luar biasa. Anak kecil 6 years old mungkin, atau 7 tahun mungkin. Lihat ke depan, Yesus memberikan masa depan buat saya. Yesus memberikan, ini dia. Apa? Hadiah yang besar. Adik-adik tahu bahwa Yesus memberikan hadiah yang besar. Yesus memberikan bukan sekedar cuma dia hadir ke dunia, dia nggak ada tujuannya, dia menyelamatkan kita. Lihat ke depan. Apa hadiahnya? Yuk baca sama-sama. Kalau ini boleh buka mulutnya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu hadiahnya. Perhatikan kakak-kakak, lihat kanan kirinya. Coba pilih, mulai memilih ya. Mulai memilih 2 orang, di atas juga 2 orang. 2. Kompak lagi Kak, yang banyakan Kak Dirman. Kasih yang banyakan, nanti pilih dia. Oke, perhatikan baik-baik. Yesus datang ke dunia menjadi bayi besar, dia mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu dia melepaskan hidup kita dari dosa. Dan supaya kita, lihat ke depan, kita beroleh Yesus dalam hidup kita. Lihat ke depan, nih. Alkitab pernah berkata, firman Tuhan katakan begini. Yesus pernah bilang, suatu saat nanti, ini hadiahnya, Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Wah Kak, Yesus mau datang Kak? Iya. Kan udah datang dulu. Mau datang lagi? Iya. Dia akan datang lagi yang kedua kali untuk menjemput kita. Yesus berkata, aku datang segera. Kapan Kak? Besok? Enggak tahu Kak Daniel. Lusa? Enggak tahu. Tahun depan? Enggak tahu Kak Daniel. Kalau ditanya seperti itu. Tapi Tuhan akan datang lagi untuk menjadi raja dan menjemput kita. Yesus akan menjemput kita di awan-awan. Yesus juga pernah berkata begini adik-adik. Dia akan menjemput
adik-adik dan semua orang tua. Waktu kita percaya sama Tuhan dan Tuhan akan datang menjemput kita di awan-awan. Wah, gimana Kak? Terbang Kak kita? Wah, luar biasa. Tiba-tiba nih, kalau kalian lihat di filmnya mungkin ya, di Alkitab juga berkata, waktu ada 2 orang yang tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Apa artinya? Keselamatan itu sendiri-sendiri. Kak, aku bisa Kak diangkat sama Tuhan? Bisa. Lalu bukan itu aja. Lihat ke depan. Nih, Yesus juga pernah berkata, Dia akan menyediakan rumah buat kita. Mungkin adik-adik pernah lupa bahwa Tuhan itu naik ke surga ngapain. Tuhan pernah bilang, aku akan naik kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, buat siapa? Buat kamu. Buat siapa? Buat kamu. Buat siapa? Buat adik-adik. Buat Kak Daniel. Suatu saat nanti waktu Kak Daniel diangkat, adik-adik diangkat sama Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi Kak Daniel. Rumahnya dikatakan dalam firman Tuhan, rumahnya mewah banget. Siapa yang mau punya rumah di surga? Kasih jempol. Tapi harus diangkat dulu. Tapi harus ada Yesus dulu dalam hatinya. Siapa yang mau mengundang Yesus masuk dalam hatinya? Wah, dikit lagi, lihat ke depan. Lalu kadang kasih tahu nih, Yesus mengampuni kita. Yesus mengampuni hidup kita. Dengan jalan apa? Dia mati di atas kayu salib. Lalu dia menghapus dosa kita. Lalu apalagi Kak? Lalu dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput kita. Lalu apa yang lagi Kak? Dia akan menyediakan rumah bagi kita. Jadi adik-adik mesti siap nih. Adik-adik mesti siap. Kak, siapnya gimana? Siapnya ada Yesus di dalam hatinya. Kalau ada Yesus dalam hatinya, dia enggak lagi fokus matanya yang utama bukan main game, bukan nonton YouTube, bukan apa lagi, main TikTok, bukan. Fokusnya adalah Yesus. Bilang sama-sama. Bilang sama-sama. Fokusnya adalah Yesus. Nah, setelah ini bagaimana Kak? Adik-adik waktu terima Yesus diampuni, lalu adik-adik bisa jadi murid Yesus. Bisa jadi murid Yesus. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat ke depan. Yesus ada dalam hatinya sehingga adik-adik jadi murid, adik-adik ikut kids altar, adik-adik ikut sekolah minggu. Yang terjadi adalah Tuhan akan memberikan adik-adik, Tuhan akan mengambil adik-adik, Tuhan akan memakai adik-adik untuk menjadi alatnya. Oh Kak, apapun masuknya. Adik-adik mau dipakai Tuhan? Kak Daniel lihat suatu saat ada anak-anak kecil yang datang di depan sini dan berkata, bertobat ya. Papa mama bertobat ya. Suatu saat nanti ada anak-anak yang berdoa, Tuhan Indonesia Tuhan. Suatu saat nanti Kak Daniel berdoa, ada anak-anak yang membawa teman-temannya datang ke gereja. Lihat ke depan. Kalau waktu engkau jadi murid, engkau harus ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Apa sih kesukaannya Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Kak, adik-adik, dengar. Waktu adik-adik terima Yesus bukan cuma buat diri adik-adik. Tapi coba lihat, adik-adik harus masuk, melangkah, ikuti Tuhan. Sama seperti murid-murid, jadi murid, dia juga menyebarkan kabar baik. Lihat ke depan. Banyak dari mereka yang belum mengenal Yesus. Lihat ke depan. Banyak dari mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka butuh kasih Tuhan. Mereka butuh kasih Tuhan. Mereka gak bisa datang ke surga. Mereka gak pernah kenal Tuhan. Tuhan bilang begini, banyak anak-anak di tempat ini yang kecewa. Banyak anak-anak di tempat ini yang sakit.
Banyak anak-anak yang suka berkelahi. Mereka belum kenal Tuhan. Mereka belum kenal Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kak, aku masih kecil. Aku gak bisa, Kak. Bisa. Adik-adik bisa bawa temanmu untuk mengenal Yesus. Adik-adik bilang sama mereka, hei anak-anak yang belum kenal Tuhan, mungkin itu saudaramu, mungkin itu keponakanmu, mungkin itu teman sekolahmu, mungkin itu juga adikmu, kakakmu, saudaramu, siapa saja. Dengar baik. Adik-adik harus berkata gini, hey friend, I have a good news for you. Aku punya kabar baik untukmu. Aku punya kabar baik untukmu. Mereka diselamatkan. Dengan cara apa? Adik-adik bisa bilang sama mereka, temanku. Waktu adik-adik ketemu dengan temannya, adik-adik bisa bilang, Yesus lahir buat kita. Yesus mati buat kita. Adik-adik tinggal cerita itu aja. Kasih kabar baik itu kepada mereka. Lalu Yesus bangkit. Suatu ketika, kamu mau? Kamu akan dapat rumah. Adik-adik cuma bilang, ada kabar baik nih. Yesus mati buat kamu. Yesus mau menghapus dosa kamu. Dan suatu saat kita akan punya rumah di sorga. Mau gak kamu ikut Tuhan Yesus? Mau gak kamu ikut aku ke gereja? Mau gak kamu ikut Kids Altar? Lihat ke depan. Suatu saat nanti Tuhan akan datang. Waktunya kapan? Kak Daniel gak tahu. Tapi berjaga-jagalah. Berdoalah. Dan beritakan kabar baik. Banyak anak-anak yang terhilang. Lihat ke depan nih. Bagaimana caranya? Kak, aku mau menginjil, Kak. Aku mau beritahu kabar baik kepada teman-temanku. Aku mau kasih tahu mereka. Mereka belum kenal Yesus. Gimana caranya? Gini. Ini penting. Caranya adalah Kids Altar. Adik-adik bisa bawa teman-teman kalian ke Kids Altar. Bawa mereka ke Kids Altar. Undang mereka ke Kids Altar. Lihat anak ini. Dia bawa temannya 2. Siapa yang mau janji sama Tuhan? Tahun depan, aku mau bawa 2. Aku mau bawa 2 anak-anak loh untuk kenal Tuhan. Aku mau bawa mereka ke Kids Altar. Aku mau ajak mereka. Siapa yang sudah ikut Kids Altar? Angkat tangannya. Siapa di tempat ini, di Natal ini, janji sama Tuhan. Kak, aku mau bawa mereka kepada Tuhan. Aku mau bawa teman-temanku yang baru kepada Tuhan. Aku mau bawa mereka untuk Tuhan. Terakhir, di Kids Altar, adik-adik lihat ke depan. Adik-adik punya teman baru. Adik-adik punya kakak rohani. Ini kakaknya nih yang lagi melek, gini merem sebelah. Lagi begini. Itu kakaknya. Kakaknya bilang begini, waktu adik-adiknya sedih, dia ada. Waktu adik-adik mau ngobrol, dia ada. Coba lihat ke depan. Ini adalah Kids Altar Kak Riyama. Ada Kids Altar Kak Riyama. Siapa Kids Altar Kak Riyama di sini? Angkat tangannya. Ada? Ada. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Yang keras. Yang keras. Ada lagi. Siapa di sini Kids Altarnya Kak Mila? Wow, tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Yesus. Hari ini dengar baik. Engkau sudah Kids Altar. Engkau sudah ada di Kids Altar. Dengar, ikan ini tidak bisa hidup kalau tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi di luar sana juga ada anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Yang harus adik-adik bawa kepada Tuhan. Bawa mereka dan Tuhan disukakan. Lihat ke depan. Di sini ada Kids Altar Kak Emma. Siapa di sini Kids Altar Kak Emma? Angkat tangannya. Wih, luar biasa. Baby juga ada. Wah, luar biasa. Lihat ke depan. Siapa di sini Kids Altar Kak Hana dan Kak Pipit? Angkat tangannya. Ini. Wow. Kita mulai dari 5 tahun sampai dengan kelas 6. Bayangkan nih adik-adik, Kak Daniel bisa kasih tahu adik-adik betapa Tuhan disukakan, betapa Tuhan
begitu suka ketika apa? Ketika Tuhan melihat ada anak-anak yang datang kepada Tuhan. Lihat ke depan sekali lagi. Bagi adik-adik nantinya yang membawa jiwa-jiwa, adik-adik dapat bintang dari Tuhan. Siapa yang mau dapat bintang dari Tuhan? Siapa yang mau dipilih oleh Tuhan untuk jadi pemberita kabar baik buat teman-temannya? Angkat tangannya. Yang mau bangkit berdiri. Yang mau bangkit berdiri, cepat bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kalian undang singers. Come on. Mari angkat tangannya, angkat tangannya. Hari ini siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau melupakan YouTube-nya, lupakan game online-nya. Hari ini saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Angkat tangan. Oh Jesus. Haleluya. Ya Tuhan. Berjalan dekatmu. Come on Jesus. Bapa yang baik. Come on Jesus. Di setiap waktu. Pejamkan matamu. Ku angkat tanganku. Jangan kehilangan hadirat Tuhan. Mari jamah ya Tuhan. Engkau yang bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Pejamkan matamu. Sama-sama. Lebih keras ya. Berjalan dekatmu. Ya. Bapa yang baik. Jesus. Di setiap waktu. Engkau yang melihat dia mengangkat tangan Tuhan. Jamah. Menyembahmu selalu. Jamah ya Tuhan. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Biar kakak-kakaknya pelan-pelan saja. Keadaannya mau tantang adik-adik hari ini. Siapa di sini yang hatinya tergerak sama belas kasihan Tuhan? Melihat anak-anak di sana di luar yang belum kenal Tuhan. Yang belum tahu kemana dia pergi. Dia yang mungkin masuk neraka nantinya. Tapi Tuhan memilih engkau. Tuhan mau memilih engkau. Hanya anak-anak yang bisa mengerti, dia akan dipanggil namanya sama Tuhan. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Pejamkan matanya. Gak usah lihat kanan kiri. Tahun depan akan banyak anak-anak yang memberitakan kabar baik. Akan membawa mereka teman-temannya ke Kids Altar. Dan itu adalah engkau. Orangnya adalah engkau. Taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Ikuti Kak Daniel berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pakai aku. Tuhan Yesus. Pakai aku. Untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau memberitakan kabar baik buat teman-temanku. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku janji bahwa teman-temanku mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati setiap anak-anak ya Tuhan. Berkati mereka. Mereka mau menjadi alat-Mu. Ku mau mengenal-Mu. Berjalan dekatmu. Bapa yang baik. Di setiap waktu. Ku angkat tanganku. Menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku
boleh semuanya duduk. Semuanya boleh duduk. Kak Sheba undang Kak Daniel untuk doa berkat. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Kita akan akhiri. Angkat tanganmu. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, turun ke atas hidupmu. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diurapi mulai hari ini. Api Tuhan ada padamu. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Kak Daniel. Selamat Natal. Selamat Natal semua. Tuhan memberkati. Kita nyanyi ya, we wish you ya. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy. We wish you. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy. Gimana ibadah hari ini? Seru banget. Ya, tapi ibadahnya sudah selesai. Jangan sedih. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Haleluya. Amin.